Selamat siang kepada para dosen dan para panitia yang hadir pada hari ini. Perkenalkan kami dari calon ketua dan wakil HMPP periode 2021-2022, paslon nomor 2, dengan pasangan Nathan Juari dari kelas 3C dan Syarlitan dari kelas 3D. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai visi, misi, dan proker atau program kerja kami. Next slide. Jadi visi kami adalah menjadikan HMPP sebagai pelayan dan wadah aspirasi mahasiswa dalam pembentukan karakter serta mampu berkolaborasi dengan organisasi lain dalam naungan program studi perhotelan dan yang dilandasi oleh asas kekeluargaan. Selanjutnya adalah misi. Di misi kami mencantumkan 4 bagian. Yang pertama yaitu mengoptimalkan program kerja dengan cara meningkatkan fungsi dan peran HMPP. Yang kedua, mengembangkan kriteria dan bakat mahasiswa Fakultas Pengelolaan Perhotelan. Yang ketiga, meningkatkan kinerja setiap departemen HMPP. Dan yang keempat, meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan antar organisasi. Selanjutnya, yaitu program kerja. Di program kerja ini kami mencantumkan 5 bagian. Yang pertama ada LDK atau biasa kita sebut dengan latihan dasar kepemimpinan. Terus yang kedua terdapat workshop. Yang ketiga terdapat bakti sosial. Yang keempat terdapat PKM atau biasa kita sebut dengan pengabdian kepada masyarakat. Dan yang terakhir ada nodara. Di sini kami akan menjelaskan satu persatu. Nah, untuk yang pertama mengenai LDK atau latihan dasar kepemimpinan. Jadi latihan dasar kepemimpinan ini merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan diri dalam konteks ini adalah mahasiswa untuk dapat melatih kepemimpinan baik untuk diri sendiri maupun di dalam kelompok. LDK ini akan kami kemas dalam 2 kondisi. Yang pertama kondisi online dan yang kedua adalah kondisi offline. Dalam kondisi online kita akan mengadakan LDK melalui platform Zoom atau Teams selama 2 hari. Dan materi yang akan dibawakan oleh pembicara nantinya secara garis besar akan berbicara mengenai pengenalan akan diri sendiri dan juga tentunya mengenai pimpinan dasar. Lalu yang ketiga, kita juga akan memberikan contoh kasus yang nyata agar melatih setiap mahasiswa dalam berargumentasi dan juga berpikir kreatif. Selanjutnya dalam situasi offline, nanti LDK-nya akan kami laksanakan di UPH selama 2 hari. Untuk materi dan contoh kasus masih sama dengan online, dan untuk hari pertama kami akan ada opening, seminar dan juga gathering yang dalam tujuannya ini untuk mempererat hubungan antar sesama mahasiswa. Dan hari kedua adanya olahraga pagi, presentasi kelompok dan juga outboard. Selanjutnya ada workshop. Workshop merupakan serangkaian kegiatan yang bekerja dengan organisasi lain di dalam naungan program studi pengelolaan perhotelan. Di sini kami membagikan 3 jenis aktivitas. Yang pertama ada table decor. Table decor ini kita dapat bekerja sama dengan service club, yaitu dengan mendekor meja dengan berbagai hiasan seperti bunga untuk keperluan tertentu. Salah satu contoh yaitu seperti adanya kedatangan tamu penting. Yang kedua terdapat kroffel. Nah, kroffel ini kemungkinan akan dapat bekerja sama dengan bake and pastry, yang dimana kroffel ini pada zaman sekarang sangat dikenal oleh generasi muda. Kroffel merupakan penggabungan antara croissant dan waffle yang kemudian dipanggang menggunakan waffle mesin. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu ikan vegetarian. Pembuatan ikan vegetarian ini yang kemungkinan akan dapat bekerja sama dengan gastronomi club. Pembuatan ini menggunakan tahu yang sudah disaring kering, kemudian dicampur dengan bahan-bahan lain seperti tepung dan garam yang kemudian dibaluri dengan rumput laut. Nah, selanjutnya di sini ada kegiatan baksos. Nah, untuk baksos ini kami laksanakan merupakan kegiatan dari perwujudan rasa kemanusiaan kepada sesama manusia dengan tujuan mempererat kekerabatan. Nah, baksos ini akan kami laksanakan hanya ketika keadaan ini offline. Jadi, baksos ini kita akan gathering ke panti asuhan atau panti jompo yang kita akan rencanakan nantinya, dan bantuannya nanti kita dapat memberikan bantuan berupa sembako ataupun pemberian makanan yang berkolaborasi dengan klub yang kita punya.
Selanjutnya ada PKM atau pengabdian kepada masyarakat. Ini merupakan kegiatan bertujuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas. Biasanya PKM ini diadakan dengan menggunakan pelatihan atau webinar kepada komunitas atau UMKM. PKM ini dapat bekerja sama dengan berbagai kelas bila diperlukan. Pelatihan di dalam PKM biasanya terdapat pembuatan produk makanan, minuman, pengemasan, maupun bisnis. Sementara webinar dapat berupa penyampaian materi yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang atau sesuai dengan tema yang akan dibawakan. Dan yang terakhir kami akan mengadakan program kerja donor darah. Nah, donor darah ini dengan tujuan juga sama seperti Baksos untuk membantu sesama manusia. Nah, nanti dalam pengerjaannya kami juga organisasi Palang Merah Indonesia, dan pesertanya nanti akan kami usahakan melibatkan seluruh masyarakat UPH ataupun dalam naungan Yayasan Pelita Harapan untuk menjadi peserta pendonor. Dan kami juga akan melakukan dana secara sukarela untuk sama juga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.